Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baik, di sini saya atas nama Siti Muhayyanah, nomor NIM 2018.096.01.1638. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media dan teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Makalah di sini adalah tentang media cetak. Media cetak sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh penggunanya. Walaupun teknologi digital telah berkembang dengan sangat puas, media cetak dengan segala keunggulannya tetap digunakan sebagai media untuk memperoleh dan mendiseminasikan substansi informasi dan pengetahuan dari narasumber dan kepadanya khalayak. Media cetak hingga saat ini masih banyak digunakan. Kemudian manfaat dari media cetak. Manfaatnya adalah menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh pembaca, untuk memotivasi terciptanya perilaku tertentu dalam diri pembaca dan memberikan instruksi atau arahan bagi pembaca tentang melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya ialah ragam media cetak. Ragam media cetak biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang suatu subjek. Buku teks, booklet, brosur, koran, dan majalah merupakan contoh ragam media cetak. Fungsi media cetak adalah sebagai alat bantu dalam belajar, sebagai bahan penelitian, dan sebagai bahan yang berisi informasi dan pengetahuan utama yang harus dipelajari. Bahan pelatihan yang pertama adalah sebagai bahan pelatihan mempunyai sifat pembelajaran atau instruksional di dalamnya. Melalui media cetak, pembaca akan diperlihatkan berbagai petunjuk dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dapat dipelajari. Ada 3 bentuk media cetak yang umum digunakan sebagai bahan pelatihan, yaitu 1. Handout, 2. Study quizzes, dan 3. Buku manual. Yang pertama adalah handout. Handout adalah bahan cetak yang berbentuk catatan yang dibuat oleh guru atau instruktur, kemudian diagendakan dan dibagikan di dalam kelas kepada siswa. Catatan dalam handout mencakup pokok-pokok penting dari suatu subjek atau pelajaran dan merupakan informasi tambahan bagi catatan siswa. Yang kedua ialah study quizzes. Media cetak berbentuk study quizzes atau bimbingan belajar biasanya digunakan oleh siswa atau peserta sebuah program pelatihan sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu, kedua media tersebut harus memuat dan mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari secara jelas. Yang terakhir ialah buku manual. Buku manual umumnya berisi petunjuk praktis tentang cara menyelesaikan suatu jenis pekerjaan atau tentang cara kerja sebuah peralatan tertentu. Penggunaan buku manual dalam hal ini ada pada instruktur yang akan melatih peserta atau tren dalam sebuah program pelatihan. Buku manual pada umumnya berisikan arahan-arahan yang diperlukan dan dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam mempelajari informasi tentang cara mengoperasikan suatu media cetak kerap digunakan sebagai bahan informasi tentang suatu objek atau aktivitas. Media ini juga sering digunakan untuk memotivasi pembaca agar mau mempelajari suatu informasi dan pengetahuan. Sebagai bahan informasi, media cetak kerap digunakan untuk menarik perhatian dan menampilkan citra positif dari sebuah organisasi atau perusahaan.
Selanjutnya ialah langkah penulisan dan pengembangan media cetak. Yang pertama adalah melakukan persiapan dan pemilihan ide. Yang kedua, menulis media cetak. Yang ketiga, menyunting tulisan dan memberi ilustrasi. Yang terakhir adalah memproduksi medium cetak. Sekian makalah dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.